Oke, baik. Semuanya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam suara terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Ya, Dengar, ya. Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Ya. Di semester yang lalu, saya kan ngajar mata kuliah apa yang kemarin nih? PBO ya? Iya, Pak, PBO. Betul, Gimana Pak. nilai? Ada masalah nggak dengan nilainya? Alhamdulillah tidak, Pak. Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya. Karena kemarin ada beberapa mahasiswa yang tanyakan, Pak, ada nilainya kok kayaknya nggak sesuai. Saya cek emang saya salah ketik gitu kan. Jadi ya maklum lah dosen ya. Jadi nggak harus yang kalian lihat itu wah ternyata nih bener-bener dosennya nih kok saya udah ngumpulin tugas kok nilai tugas saya kosong atau saya UAS kok nilainya kosong gitu ya ditanya aja langsung ke dosennya, Pak saya kok ngelihat nilai saya kok nggak menurut saya nggak sesuai gitu ya mungkin apa ada yang salah di saya mohon mungkin komponen nilainya apa aja bisa dikasih tahu gitu kan. Kemudian saya kasih tahu ya ternyata ada yang kurang mungkin ya saya ketik ini namanya dosen ya jadi mohon maklum juga ya kita perbaiki gitu. Kalau di mata kuliah yang lain ada sesuatu nggak kalian sama? Kalau ada sesuatu langsung hubungi dosennya aja ya. Dosennya ternyata pas dihubungin misalnya nilainya kok nggak dijawab-jawab misalnya atau dosennya kekeh kita yang nggak ngumpulin tugas gitu kan. Nah kalau kalian merasa sudah benar-benar memenuhi apa yang diminta terus yang dosennya kekeh nggak ada penyelesaian kalian bisa ngubungin dosen walinya. Dosen wali kita kan di setiap mahasiswa ada dosen wali ya. Ya pokoknya dosen wali Pak ini buktinya begini 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 ceritakan kronologinya biar dosen walinya nanti ngubungin pimpinannya kaprodinya untuk bisa diselesaikan gitu. Karena dosen nggak semuanya juga dosen dalam ya. Istilahnya artinya ada dosen praktisi yang di luar gitu ya. Jadi nggak di kampus dia, emang dia dosen apa terbang istilahnya ya. Jadi nggak tetap di kampus itu mengajar. Ya mungkin ada kesibukan atau ada kendala gitu yang jadi nilainya mungkin hilang segala macam itu kita bisa apa istilahnya confirm ulang gitu ya. Jadi nggak saklek juga gitu ya selama masih batas bisa dipertanggungjawabkan, ada buktinya, ada ininya ya bisa dibantu untuk bisa diselesaikan. Itu ya di semester. Jadi biasanya mahasiswa tuh kalau di semester awal IPK-nya atau IP-nya jelek kurang gitu ya. Terus lanjut ke semester berikutnya jadi malas gitu tuh. Karena wah saya gimana ya udah begini-begini kok hasilnya nggak pas gitu. Nah itu bisa dikonfirm. Jadi kampus terbuka ya, jadi bisa menampung kalau ada sesuatu yang nggak pas. Ya kita sama-sama manusia masih ada salahnya juga dosen walaupun gimana-gimana juga kan ngajar sekian banyak kelas, waktunya berbeda-beda, pasti namanya salah ketik, salah lihat gitu ya. Ya kayak kemarin kita saya apa salah di saya tuh waktu di kelas kita kan kalian pakai GCR ya apa Google Classroom pakai Iya, email, Pak. emailnya namanya pakai nama Okem. Ini nggak ketahuan nih namanya siapa, nggak jelas kan. Terus di namanya sendiri bukan nama sebenarnya, nama Okemnya juga gitu kan. Saya ngecek nih nggak ada kodenya, ini siapa ini kan. Itu harus ekstra, saya buka-buka setiap tugasnya ternyata oh ini si A gitu ya. Jadi butuh waktu lebih lama. Maka saya kemarin tuh waktu ngumpulin nilai agak terlambat dibandingkan batas waktu. Jadi kalian mungkin nilainya agak mundur, terus saya minta maaf. Salah satu kendalanya gitu. Terus ada beberapa mahasiswa yang NIM-nya sampai 2 atau 3. Jadi ikut GCR pakai tiga email yang berbeda. Tapi orangnya sama gitu kan. Jadi yang satu ngumpulin, satu enggak gini kan. Saya lihat ini siapa ini. Jadi ada 3 nama untuk satu orang. Itu pun jadi kendala juga di saya. Jadi harus dikonfirmasi ulang. Tapi ada juga beberapa yang aneh. Saya bilang nilai UTS-nya bagus, tugasnya bagus, segala macam. Tapi waktu UAS, kan udah kelompok tuh ya. Tetap nggak ngumpulin. Saya tunggu-tunggu. Nggak ada jawaban, nggak ada konfirmasi. Terus ya nilainya jadi kosong tuh di UAS. Jadi sampai hari ini anaknya belum ngubungin saya. Ya karena memang nggak ada, saya cari di mana-mana datanya nggak ketemu gitu ya. Nah, makanya sebaiknya kalau emang ada, ya langsung aja hubungin saya gitu ya. Pak, saya ngirim pakai email yang ini Pak gitu kan. Jadi email yang lama yang saya pakai itu mungkin keblok atau apa, saya ganti email.
Yaitu kasih tahu ke dosennya. Bukan hanya saya, dosen yang lain juga gitu. Jadi kitanya tahu gitu. Sekian banyak anak kan kita ngajar, kalau nggak dikasih tahu ya nggak ngeh gitu. Itu ya, komunikasi lah istilahnya kalau ada apa-apa ke dosen. Oke, baik. Di materi pertemuan kali ini kita belajar tentang representasi dan penalaran. Materi sebelumnya sudah belajar tentang eh, apa ya? Katakan ilmu tentang AI, kecerdasan buatan misalnya, atau machine learning, atau knowledge base. Pernah nggak buat aplikasi atau apa semester yang lalu? Belum, Belum belum, pernah, Pak. Ada, Pak. belum pernah. Nah, ini materi kita ini materi dasar. Jadi kita tuh cerita gini. Kalau kita lihat teknologi hari ini tuh kan robot pinter-pinter tuh ya. Robot ChatGPT, apa yang kita tanya bisa tahu. Jadi kayak dia itu kok kayak bisa berpikir seperti manusia ya. Jadi apa yang kita minta dia ngerti gitu. Berarti dia bisa mengerti apa yang kita maksud. Jadi dia paham. Itu gimana cara berpikirnya sih? Terus kalau kita tanya sesuatu, kok dia bisa tahu tuh pengetahuan tentang itu gitu ya? Itu dia belajar dari mana sih gitu kan? Nah, kalimat itu pernah terbayang nggak dari kita? Pasti sebenarnya dalamnya itu, otaknya dia itu gitu ya. Nah, dasarnya kalau kita belajar itu, kita coba representasikan, coba gambarkan dunia nyata. Lalu kita buat pengetahuan tadi, gambar misalnya kalau kita gambarkan misalnya warna merah, warna biru itu beda. Komputer mana tahu itu biru atau merah gitu kan? Dia taunya kalau warna merah itu bilangan heksadesimalnya itu antara sekian sampai sekian itu warna merah. Misalnya 25500 itu kalau di RGB ya. Britgenwood 255 nilainya, terus ya nilai yang lainnya 00. Kalau yang kita suka main warna ya. Berarti di angka 255 di R-nya itu adalah warna merah gitu ya. Tapi makin angkanya makin kecil warna merahnya makin pudar gitu ya. Kalau angka 000 biasanya dia warnanya jadi warna putih misalnya atau warna hitam ya, saya lupa. 255 full itu warnanya hitam atau putih yang suka main RGB. Betul. Jadi dia hanya mengenal angka-angka sebenarnya, dia nggak mengenal warna gitu ya. Nah, kita ajarin dia bahwa kalau angka sekian itu representasi dari warna apa gitu. Nah, dia punya bank data di situ, dia masukin data-datanya. Jadi dia bisa mengatakan, oh ini warnanya agak keputihan atau mungkin ini agak kuning. Kuningnya kuning terang gitu ya. Nah, dia hitung setiap kalimat yang kita sampaikan dengan nilai yang dia punya. Jadi kalau namanya warna putih itu ternyata nilai RGB-nya 000 misalnya atau satu apa 255 full. Nah, itu berarti nilainya hitam atau putih gitu ya. Nah, dia ingat itu. Tapi nilai antaranya gimana kalau misalnya 192 terus 0 40 itu warna apa ya gitu. Nah, dia punya tabelnya sendiri. Dari situ dia belajar mengetahui eh, padanan padanan antara nilai dengan kata dalam bentuk manusianya gitu. Kalau manusia kan enak tuh. Ini kasih warna apa dia langsung bisa ini biru, ini kuning gitu ya. Ini antara biru sama kuning nih masih abu-abu gitu, agak semu gitu. Nah, dia bisa kalau manusia dengan penalarannya sudah sampai sejauh itu tanpa harus dikasih angka ya. Nah, komputer itu nggak bisa. Dia harus dikasih nilai-nilai tentu, nilai pastinya berapa. Dan dia harus belajar itu, gitu ya. Nanti ada algoritma namanya algoritma Fuzzy. Dia bisa menalarkan yang abu-abu. Jadi ada algoritma matematik yang akhirnya komputer itu berpikirnya kayak manusia, mirip. Oh ini setengah terbuka, ini setengah tertutup, ini setengah terang, ini setengah gelap gitu ya. Dia bisa diajarin juga kayak gitu. Tapi tetap hitungannya di dalamnya adalah hitungan angka. Ada angka yang dihitung sama dia. Logikanya begitu. Oke. Nah, isi dari materi kita hari ini adalah kita ngatakan namanya basis pengetahuan. Jadi basis pengetahuannya bentuknya bagaimana, lalu direpresentasikan pengetahuan tersebut, bentuk representasinya, lalu kita gunakan pengetahuan tersebut, bagaimana penggunaan pengetahuannya, lalu diklasifikasi ya dari kategori representasi pengetahuan tadi bentuknya gimana,
lalu direpresentasikan dalam bentuk logika, kemudian ada sedikit latihan soal. Topik kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Tadi di Zoom saya sudah eh, di grup apa di chat saya kasih link untuk grup Telegram. Jadi bisa dilihat di grup Telegramnya di chat. Kalian bisa gabung, tinggal klik dengan Telegram. Kita punya grup kelas. Nanti segala hal lewat situ ya. Untuk e-learningnya sendiri yang punya kampus itu belum saya isi, jadi masih lihat polanya ya. Nanti coba kita diskusikan di minggu depan. Pola penilaian kita gimana nanti? Apakah eh, ada tugas di misalnya di pertemuan ketiga, di pertemuan ketujuh gitu. Jadi cuma dua tugas di tes. Nanti ada berapa forum gitu ya. Kita buat gitu ya untuk melengkapi data nilai prakteknya nanti, nilai praktikumnya. Jadi nanti kita minggu depan kita bahas detail tentang proses pola kapan tugas di pertemuan berapa, berapa lama gitu ya. Kalau kemarin kan waktu saya ngajar hampir setiap waktu di GCR tuh ada apa tugas ya. Nah, nanti polanya mungkin agak saya rubah karena kemarin banyak masukan dari teman-teman agak berat juga bagi yang bekerja gitu ya. Nanti polanya nanti kita coba rubah supaya bisa fleksibel. Nah, hari ini kan kita pertemuan ini tatap muka nih full nih di pertemuan pertama. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan batasi ya. Tetap mukanya nanti coba saya buat video mungkin durasi berapa menit penjelasan materi, lalu kalian eksplor sendiri, lalu dibuat hasilnya bagaimana gitu. Jadi nggak ngabisin waktu juga 2 jam benar-benar kuliah tatap muka, bikin capek dan ngantuk juga kalau energinya sudah sore ya. Kemarin udah evaluasi kayak gitu. Oke, itu polanya ya. Ada pertanyaan nggak untuk pola kelas? Ada saran Pak, masukan Pak. Kalau jam 5 saya ngantuk Pak, misalnya masih di jalan atau gimana? Kita agak mundurin sedikit waktunya atau mungkin dipadetin di waktu tertentu gitu. Aman ya? Mau tanya ini Pak, untuk mekanisme absennya sama kayak yang kemarin Pak. Mekanisme Eh, acuannya maksudnya bentuknya nilai. Lewat absensi Pak, absensi. Oh, absensi. Absensinya nanti lewat e-learning ya. Berubah nggak pakai GCR, kita pakai e-learning. Nanti saya coba akomodir minggu depan ya, baru kita bisa coba bentuk absensinya. Nanti kayak kemarin ada satu pertanyaan jawab, berarti itu ikut apa membaca materinya gitu. Jadi absensi hadirnya seperti kayak kemarin sama, cuman ada pertanyaan dijawab Iya Pak, baik. Makasih ya. Pak. Untuk pertanyaannya biasanya ini Pak, kayak kita kan kadang-kadang ada kayak pembahasan apa yang dibahas pada perkuliahan hari itu. Iya, Nah, saat kita menjawab sesuai, tapi malah salah gitu Pak, kadang-kadang. itu juga kemarin kelemahannya di apa Karena GCR tuh ada kalau huruf apa besar huruf ya? kecil Iya, huruf besar huruf itu kecilnya. nggak kena tuh. Saya juga baru nggak kemarin dikasih tahu anak, Pak, ini saya udah bener jawabannya, tapi huruf ya sensitif. Dia harus dimasukin semua kemungkinan huruf besar dan huruf kecilnya atau paduan dari kalimat gitu ya. Itu juga jadi Iya kendala. harus Tapi di sesuai e-learning banget. yang sekarang di apa di Moodle itu ternyata ada bisa bisa diakomodir nanti. Kalau di GCR nggak bisa itu kunci. Ya nanti dikonfirm ke di apa di grup Telegram aja Pak. Ini saya udah bener jawab kok ditolak gitu ya. Nggak apa-apa. Kasih masukan aja ya karena sama-sama kita cuma supaya prosesnya biar nyaman gitu ya. Dengan sistem itu bisa dibantu gitu. Jadi nilainya ada. Jadi waktu nanti rekap nilai juga saya enak gitu kan. Udah ada data nilainya gitu. Karena emang agak ribet ya dosen itu waktu pas ngumpulin nilai itu kehadiran 16 kali kehadiran itu 16 kali itu pas UTS sama UAS itu benar-benar ada checklistnya di eh, apa di laporan ke BAK. Jadi hadirannya benar-benar nggak hadir ya nggak ada ngurangin jumlah kehadiran, ada persentasenya, nyumbahin nilai gitu ya. Itu repot banget itu kalau ada satu dua anak, kalau 3 kelas, 4 kelas, sekian ratus anak, capeknya itu kalau biasa, absen doang. Jadi harus pakai bantuan di sistem.
Oke, ya mungkin nanti agak nggak sedikit nggak nyaman, konfirmasi aja ke saya biar bisa kita cari solusi yang enak gitu, yang nyaman. Oke, berikutnya ke materi ya langsung ya. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini adalah langkah pertama untuk membangun kecerdasan buatan. Jadi kita ujung-ujung ke AI nanti ya. Jadi di dasar ilmu kita dari penalaran inilah nanti kita bisa bangun sistem cerdas. Nah, masing-masing kecerdasan buatan macam-macam tuh. Ada yang penalaran pengetahuannya dari kata-kata, dari suara, dari gambar, dari tulisan gitu ya. Macam-macam ya. Jadi bagaimana kita kejadian-kejadian dunia nyata itu bisa direpresentasikan dalam bentuk pengetahuan yang bisa dimengerti komputer. Nah, ini dasar ilmunya di sini. Jadi kita harus tangkap satu kejadian atau satu pengetahuan supaya si komputer ngerti apa yang kita maksud. Nah, ini bagian penting sebelum kita nanti masuk ke algoritmanya untuk menerjemahkan. Jadi bagaimana membangun sebuah knowledge base, bagaimana membuat satu basis pengetahuan, knowledge base ini. Jadi kalau kalian belajar main programming, ada database-nya gitu ya. Ada database-nya, setelah ada database-nya baru aplikasi itu bisa kelihatan hidup kan. Cari NIM yang namanya ini, searching kan misalnya. Select bintang from table mahasiswa where NIM sama dengan apa misalnya 01 sekian sekian gitu ya. Nanti hasilnya muncul data mahasiswa tersebut. Nah, jadi ada sumber bahannya untuk ditampilkan di aplikasi gitu ya. Sama ini, komputer bisa mengerti sesuatu jika ada sumber pengetahuannya, basis pengetahuannya. Nanti baru dia bisa mengolah. Nah, proses mengolahnya di sini namanya inference machine. Jadi ada mesin untuk menerjemahkan atau untuk eh, melihat dari knowledge base-nya tadi. Di kotaknya di sini nih. Logikanya begitu. Kalau di aplikasi kan di sini bukan knowledge base tapi basis data kan, database gitu ya. Nah, inference engine ini adalah bisnis prosesnya di sini, algoritmanya gitu kan. Select bintang from gitu ya. Kalau kita misalnya misalnya ngolah database gitu. Dari sini dari input dia ada knowledge base-nya dimasukin, lalu diolah oleh mesin inference-nya, lalu menghasilkan output yang diinginkan. Logikanya gitu. Jadi kalau lihat ada kamera surveillance itu kalau dia mendeteksi misalnya di mobil ya, mobil kalau di jalanan tuh di mana? Di apa? Polisi sekarang itu kan kalau di jalan kita nggak pakai seat belt atau melakukan pelanggaran di jalan dihukum kan ada kamera pengawasnya tuh, kamera yang tahu nih dari gambar itu bisa ketahuan nih orang pakai seat belt atau enggak gitu ya. Terus pakai helm atau enggak gitu ya. Wajahnya siapa nih ditaruh, dicari, dipoto kan sebagai bukti bahwa si A telah naik mobil ini nggak pakai seat belt, ini fotonya dia ada gitu kan. Terus ada nomor plat mobilnya mana gitu kan sebagai dasar untuk ditilang misalnya. Nah, bagaimana kok komputer bisa tahu ini wajahnya, ini nomor platnya gitu ya. Berarti kan dia harus diajarin, knowledge base-nya dikasih tahu bahwa ini namanya plat nomor tuh begini bentuknya. Namanya wajah tuh begini, ada mata, ada hidung, ada ini gitu. Dia bisa kenalin. Nah, kalau dia udah bisa mengenalin itu, baru dia bisa mendeteksi ini wajahnya dipoto sekotak gitu ya, terus plat mobilnya juga dipoto sekotak. Nah, ini dapat nih datanya siapa gitu. Logikanya ngerti ya, modelnya begitu. Jadi dia nggak asal ngambil gambar, tapi dia harus tahu mana gambar yang bisa dijadikan bukti, mana yang enggak. Oke. Oh iya tuh, kemarin saya dapat juga satu video. Jadi kayak semacam pengalihan eh, deteksi dari kamera surveillance. Itu luar biasa tuh. Jadi kalau kita pakai baju atau apa atribut gambar pola tertentu, itu kamera surveillance bingung kalian itu dianggap manusia atau bukan gitu ya. Itu juga ada tuh. Jadi pengecoh kayak pengecoh kamera ini dipakai sama penjahat bisa banget itu. Jadi walau kalian melakukan sesuatu, ada sisi kameranya walaupun kalian ketangkap kamera tuh sama dia. Cuman kalian dianggap bukan manusia, jadi lolos gitu. Walaupun di kameranya ketangkap ada gambar orangnya, tapi dia nggak kenalin ini orang atau bukan. Itu ada orang yang menemukan pola atribut warna tertentu dengan kombinasi warna tertentu, ternyata bisa mengecoh kamera pengawas.
Itu bidang juga tuh jadi hacking ya. Hacking kamera pengawas dengan pola gambar tertentu atau atribut tertentu. Jadi dia bisa nggak bisa ngenalin wajah kita. Nah, di basis pengetahuan ada istilah knowledge engineering, proses mengoleksi dan mengorganisasi pengetahuan. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data-datanya, lalu di organisasi itu kayak dipilah-pilah di grup-grup pengetahuan tersebut, yang namanya knowledge engineering. Lalu ada knowledge representation, proses bagaimana pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk basis pengetahuan, baru direpresentasikan. Begitu udah dapat, ada organisasinya, baru direpresentasikan dalam bentuk basis pengetahuan. Jadi dibuat susunannya, supaya komputer mudah waktu searching nanti, waktu membandingkan data itu dia lebih mudah. Jadi kalau di kita belajar bahasa Indonesia itu kan ada apa sih rumus SPOK gitu ya. Subjek, predikat, objek. Mana subjeknya, mana sebagai predikatnya, mana objek, mana keterangan gitu ya. Jadi dalam satu kalimat yang panjang itu dipilah. Kita jadi tahu nih subjeknya ada berapa. Subjeknya si Andi, berarti nama orang gitu kan. Kok Andi itu tahu nama orang gitu ya. Dari mana si komputer tahu Andi itu nama orang gitu ya. Dan dia predikatnya adalah subjek. Kalau kita manusia gampang ya langsung potong. Kalau komputer gimana caranya gitu ya. Berarti dia harus punya bank data dulu, punya basis pengetahuan. Bahwa nama-nama orang itu Andi, Budi gitu misalnya. Itu nama-nama orang. Jadi dia tahu apa bedanya nama orang dengan nama benda misalnya. Andi makan nasi. Nah, nasi ini nama orang atau nama benda gitu kan. Nah, kita harus ajarin dia dulu punya pengetahuan dulu. Baru dia bisa milah, oh Andinya orangnya, makan itu kata kerjanya, predikatnya, lalu nasi itu adalah objek yang dimakannya. Makan nasi di rumah, oh di rumah itu adalah keterangan tempat gitu. Nah, kita ajarin dia. Jadi dia bisa milah, Andi sekarang ada di mana? Ada di rumah gitu. Karena dia tahu tempatnya. Jadi begitu kita dialog dengan pengetahuan dia yang udah ada dengan ini ada fakta Andi sedang makan nasi di rumah. Kita bisa tanya tuh ke komputer. Andi ada di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Makan, gitu kan. Apa yang dimakan? Nasi. Jadi bisa jawab tuh dengan basis pengetahuan yang sudah dibuat tadi, lalu diolah dengan mesin engine, komputer bisa berdialog. Jadi kalau di chat GPT itu dia udah pakai luar biasa ya. Jadi kita nanya apa, mengapa, jawabannya pasti panjang. Betul tidak, jawabannya singkat, gitu kan. Dia bisa tahu tuh apa yang kita maksud dengan pertanyaan kita tadi. Oke. Representasi pengetahuan itu proses untuk menangkap sifat-sifat penting problem dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan permasalahan. Karakter dari RP dapat diprogramkan, dapat dimanfaatkan untuk penalaran, menggambarkan kesimpulan sebagai fungsi kecerdasan. Jadi dia harus bisa dibuat algoritma pemrogramannya. Terus hasil penalarannya itu bisa menggambarkan kesimpulan. Jadi kalau ada ada apa ya kayak satu novel misalnya cerita dari A sampai Z, masukin datanya ke komputer, ditanya sekarang komputer novel ini genrenya sedih atau bahagia, nanti dia bisa jawab oh ini bahagia gitu. Jadi kita nggak perlu baca semuanya, biar komputer yang baca, dia yang nyimpulin gitu ya. Dia bisa berhitung di situ misalnya dengan berapa banyak kata sedih misalnya, nangis, terus kata pusing, kata jenuh, tak apa gitu. Dari semua kumpulan kata-kata yang punya sifat tadi dihitung, ternyata jumlah kata-kata yang tertawa, bahagia itu lebih banyak kata-kata sedih. Berarti dia bisa kesimpulan bahwa 80% mengatakan banyak kata-kata sedih. Maka dia kesimpulan adalah novel ini novel yang genrenya kesedihan misalnya. Gitu ya. Tetap dia menghitung jumlah kata. Jadi dia nggak bisa mengerti makna mendalam, artinya gitu ya kayak kita sedih ya itu gimana gitu dia nggak tahu, cuman dia tahu ada kata sedih jumlahnya 80%, berarti ini kali apa novelnya tentang kesedihan gitu kesimpulan. Sampai sini bisa ya dinalar ya, jadi komputer itu dia hanya menghitung ya, tapi seakan-akan dia bisa merasakan ya, dia hanya menghitung jumlah kata-kata sedihnya lebih banyak daripada kata bahagianya, maka kesimpulannya dia novelnya itu novel tentang kesedihan. Nah itu bisa diatur sama kita sedemikian rupa. Jadi kita bisa tebak satu isi cerita itu berdasarkan jumlah kata. Jadi perbandingan kalau dia buat seperti itu.
Representasi pengetahuan harus terdiri dari struktur data dan prosedur untuk penafsiran. Hal yang berhubungan dengan representasi pengetahuan, nanti ada objek pengetahuan itu sendiri, apa, kejadian-kejadian dalam dunia nyata dan hubungannya, performa bagaimana melakukan suatu tugas tertentu, meta knowledge pengetahuan tentang pengetahuan yang direpresentasikan. Jadi pengetahuan tentang pengetahuan yang direpresentasikan. Jadi bagaimana kita caranya, ilmunya, agar pengetahuan itu bisa direpresentasikan. Jadi ini pengetahuan tentang pengetahuan yang direpresentasikan. Kalimatnya gitu. Jadi ilmu merepresentasikan dari pengetahuan itu sendiri. Oke, ada dua level ini ya, menyusun untuk integrasi dari informasi baru ke dalam pengetahuan sistem, tetap aja dia harus menyusun fakta ke dalam database. Jadi tetap ada basis datanya. Tetap database ini digunakan sebagai basis pengetahuan, ya kan? Faktanya ini. Nah, basis pengetahuan itu ya kayak database juga sebenarnya isinya gitu. Cuman dia lebih spesifik gitu. Jadi kalau kita database mahasiswa ada NIM, isinya NIM. Nama, isinya nama. Tapi kalau database pengetahuan beda. Misalnya Andi punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Nah, cara nulis database-nya gimana? Jadi orang tua Andi, nama anak satu, laki-laki atau apa? Perempuan gitu kan. Terus Jumlah. nama nama yang baris keduanya Andi juga, nama anak Budi, jumlah apa jenis kelamin laki-laki. Jadi ada dua record di dalam database. Tapi dia kita nggak tahu si Andi ini punya berapa anak gitu kan. Siapa anak si Andi? Kita nggak tahu. Nah, proses dalam bentuk pengetahuan itu nggak begitu, tapi kita harus buat satu representasi pengetahuan adalah anak laki-laki Andi adalah Budi. Anak perempuan Andi adalah Rina. Nah, itu yang kita representasikan nantinya. Nanti kita coba ya dalam bentuk algoritmanya. Tapi logikanya agak sedikit berbeda dengan database. Kayak kita bikin database sehari-hari, agak beda statistik pengetahuan itu. Pembuatan fungsi untuk mengintegrasikan dengan cara belajar dan mengadaptasikannya terlebih dahulu. Jadi integrasinya ya diajarin, diolah, dia belajar dari kesalahan, lalu dia coba perbaiki kesalahan tersebut. Jadi gitu, kayak ada proses apa ya, pengulangan, diulang terus sampai dia ngerti, dilatih. Jadi dia kayak dilatih supaya ketemu pola algoritma yang paling bagus. Ada istilah namanya retrieval, mengingat kembali atau menyusun ulang pengetahuan berdasarkan hubungan pengetahuan terhadap masalah. Nah, linkingnya mengekstraksi informasi yang terbaru, lumping itu mengelompokkan hasil ekstraksi pengetahuan baru tersebut dalam struktur yang lebih besar seperti dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada proses-proses tambahan di sana bagaimana kita retrieve, ambil datanya semua, disusun ulang, dirapiin lagi, hubungannya bagaimana, diperbaiki terus gitu. Jadi diulang terus, retrieval. Mengulang dari awal, disusun lagi, diulang sampai terdapat format yang bagus. Reasoning atau pengetahuan digunakan untuk menalar suatu permasalahan. Nah, fungsi reasoning ada formal reasoning itu menggunakan logika proporsional, ada prosedural reasoning menggunakan aturan produksi if then. Analogi reasoning ini sangat sulit ya. Jadi dia menganalogikan atau membandingkan. Itu apa misalnya kita gini, apakah eh, katak ya, kodok gitu ya. Kodok itu sama dengan gajah. Nah, itu komputer agak bingung tuh. Dibandingkan dulu satu bagian demi bagian, mana mulutnya sama enggak, mana matanya sama enggak, mana kakinya sama enggak, mana ukurannya, mana beratnya gitu. Data-data itu harus didapat dulu dia baru bisa menganalogikan gitu. Ini mirip atau enggak ya? Bisa sama atau enggak ya? Nah, itu butuh penalaran yang tinggi. Jadi manusia itu salah satunya hari ini buat manusia itu dikatakan super. Manusia itu bisa menggambarkan satu objek dengan cara pendekatan dari objek lain. Contohnya yang paling gampang nih, kalau misalnya anak kecil nanya, eh itu kenapa sih di jalanan di polisi itu garis-garis penyeberangan namanya zebra cross. Zebra cross kan udah zebra itu kan untuk menyeberang gitu. Kenapa gitu kan?
Analoginya kenapa namanya zebra cross gitu kan. Nah, kalau kita yang ngerti kan itu loh ada garis hitam putih itu kayak kayak warna bulu pada kuda zebra cross gitu. Jadi dianalogikan kayak gitu. Nah, itu komputer agak susah tuh nyari gitu tuh. Perlu dilatih dia. Ini sangat sulit ya bandingin sesuatu dengan yang lain. Kalau manusia mudah banget, cepet gitu otaknya itu. Oke, nah ini intinya ya. Inti dari materi hari ini tuh, jika suatu permasalahan dideskripsikan dengan menggunakan representasi yang tepat, maka dapat dipastikan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Nah, itu dia. Jadi masalah apapun di dunia ini, kalau kita bisa deskripsikan dengan representasi gambaran yang nyata, maka permasalahan itu gampang sekali diselesaikan. Contohnya masalah yang paling ruwet apa hari ini? Masalah yang paling ruwet hari ini adalah rekap KPU. Wah, itu kan lagi tren ya. Rekap KPU antara yang di setiap daerah dengan formnya itu kok banyak yang nggak sama misalnya, atau ada kesalahan banyak gitu ya. Nah, kalau permasalahan ini kita buat, kita nggak, itu kita main nuduh nih, ada yang curang, ada yang main, ada sistemnya yang salah, ada komputernya yang alon, atau di hacking dari sini kan gitu kan. Karena kita belum bisa deskripsikan masalahnya dengan tepat. Tapi kalau gitu kita deskripsikan, oke, dari permasalahan pertama apa temuannya, misalnya dari form C1 tulisannya 167 misalnya. Kenapa waktu masuk ke aplikasi kok berubah nggak segitu gitu ya? Ada apa? Bagaimana teknik identifikasinya gitu kan? Nah, kita representasikan kemungkinan salah ini ada berapa tempat misalnya. Dari mesin algoritmanya, di OCR-nya, di deteksinya, ada dia algoritmanya salah, tidak mengenali huruf. Itu pertama. Kedua, gitu kan, ada backdoor, misalnya dalam aplikasi sistem yang merubah, ada orang yang ikut merubah. Ketiga apa? Jadi semua kemungkinan itu kita representasikan dalam bentuk tadi ya, dugaan-dugaan tadi kita buat setiap bagian. Lalu dari setiap bagian itu diuji cobakan nanti benar nggak gitu ya. Jadi permasalahan nanti bisa diselesaikan. Oh ternyata ada gangguan jaringan waktu ngirim. Jadi data yang dikirim berubah di tengah jalan. Bisa jadi begitu temuannya. Nah jadi di di setiap masalah itu kalau kita bisa deskripsikan dengan jelas, lalu direpresentasikan bentuknya dengan tepat, maka kemungkinan solusi dari masalah itu lebih mudah. Dalam dunia nyata juga gitu ya. Kehidupan itu eh, kayak mobil. Mobil kenapa butuh rodanya 4? Kalau rodanya 5 kenapa sih kan lebih enak gitu ya? Atau 6 misalnya begitu ya. Kenapa kok? Ternyata representasi mobil itu seperti kaki binatang misalnya. Kuda, gajah itu kakinya 4. Kita representasikan bentuknya itu karena kuda bisa seimbang itu karena ada 4 kaki. Berarti mobil juga butuh 4 ban minimal. Nah itu kan cara representasi dari dunia nyata ke dalam dunia mesin gitu ya. Kenapa ada lampu dua di depan di mobil ya? Ternyata lampu dua ini ada representasi seperti mata binatang, ada dua di depan gitu ya. Makanya lampu depan itu dua selalu kanan kiri. Jadi penglihatannya jelas, bisa yang ke kiri kelihatan, yang ke kanan kelihatan. Kenapa nggak satu di tengah aja lampunya gitu kan? Karena ukuran tadi mirip dengan binatang tadi, makanya dua itu lebih bagus. Nah itu jadi representasi dari dunia hewan dibawa ke dalam dunia mesin misalnya. Nah, itu salah satu bentuk untuk memecahkan masalah. Gimana supaya jalannya aman, terang gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya ada ya. Oke, lanjut. Nah, klasifikasi kategori ini ada prestasi logika, prosedur tadi masalah ya, if then else, representative network. Kalau yang sudah belajar teori graph sama tree gitu ya. Jadi kita bisa gambarkan satu masalah dalam bentuk tampilan graph. Contohnya yang network ini contohnya kalau kita sekarang udah pakai Google Map ya, kita mau menuju ke satu destinasi, lalu ada rute yang ditawarkan oleh si Google. Ini rute satu, sekian menit, jaraknya sekian kilo gitu ya. Rute 2
sekian menit, jaraknya sekian kilo gitu ya. Dia menghitung setiap not jalan yang mungkin. Lalu dia kelihatan juga di gambar itu kalau macet warnanya merah misalnya. Nah, dia bisa tahu tuh alternatif-alternatif jalan yang bisa kita lewatin. Jadi ternyata ada kecelakaan di ini macet total, dikasih alternatif jalan lewat kampung, lewat mana gitu ya. Dia setiap not jalan itu dia bisa arahkan kita supaya sampai tempat dengan tujuan dengan cara yang paling cepat misalnya, atau paling aman gitu ya. Kita bisa atur. Nah, itu representasi dari dunia nyata. Lalu di komputer itu dia nggak ngerti jalan, tapi dia ngerti graf, jarak antar node gitu ya. Dari graf itulah dihitung secara matematis, maka muncul solusi yang kita inginkan. Nah, itu salah satu bentuk dari representasi pengetahuan. Bagaimana jalan-jalan mobil, jalan motor, jalan kaki itu dibentuk dalam bentuk graf. Jadi di otaknya si komputer dia nggak ngerti itu jalan, tapi taunya itu graf, bentuknya graf. Itu contohnya ya. Oke. Representasi logika. Ini adalah representasi yang pengetahuan yang paling tua gitu ya. Proses menarik kesimpulan dari fakta yang sudah ada. Jadi bagaimana logika berjalan. Lalu kita coba masukkan logika ini dalam pengetahuan yang ada di komputer gitu ya. Kita masukin. Gimana caranya gitu ya. Ada istilah apa? Proses di sana ada logika namanya logika preposisi sama logika predikat. Ini ya. Ini kalau belajar matematika apa ya namanya? Matematika diskrit atau apa ya? Matematika yang preposisi. Jadi misalnya hari ini siang, maka saya eh, memakai topi. Misalnya, itu kan ada tuh ya tuh, kalimat itu. Hari ini hujan, maka saya membawa payung, misalnya, memakai payung. Nah, itu tadi algoritma-algoritma itu jika maka if then else it. Nah, contohnya gini nih, ada satu fakta, kata ya, misalnya ya, Helder adalah anjing gitu ya. Anjing adalah hewan misalnya ya, misalnya kayak gitu. Helder adalah anjing. Bagaimana cara menulis kalimat ini menjadi satu representasi logika. Dicari begini, anjing dalam kurung Helder, gitu ya. Ya kan, anjing dalam kurung Helder. Jadi dalam penulisan apa bahasa di logik pengetahuan ya, adalahnya udah nggak usah ditulis gitu ya. Kan Helder sama dengan anjing bisa juga begitu ya. Jadi anjing dalam kurung Helder gitu ya. Ini eh, kata yang bisa dipahami oleh si logika di komputernya. Tapi selain tadi faktanya anjing adalah Helder, Helder adalah anjing gitu ya. Kita ada fakta lain yaitu anjing mempunyai ekor, gitu ya. Anjing mempunyai ekor begini ya. Kita bisa representasikan dalam bentuk rumus matematik seperti ini. Lalu dalam bentuk penulisan logiknya mempunyai ekor dalam kurung anjing gitu ya. Ini kalimatnya agak serem ya kayak anjing. Terusnya nama binatangnya kambing misalnya gitu ya. Gak apa-apa ya. Dengan menggunakan fungsi mapping secara backward, kita dapat mengenerate suatu kalimat yang berbunyi Helder mempunyai elkor. Jadi, begitu kita tahu bahwa tadi anjing adalah Helder, lalu yang mempunyai ekor itu anjing, maka kita bisa tahu Helder itu pasti punya ekor. Gitu ya. Jadi, ada dua fakta, lalu kita bisa mengenerate satu kesimpulan baru, Helder itu pasti punya ekor. Karena kenapa Helder adalah anjing tadi. Jadi ada cerita panjang, kita bisa ngambil satu kesimpulan. Nah, seperti inilah cara penalaran digunakan dalam algoritma cerdas. Sampai sini bisa ditangkap. Bisa Jadi Pak. punya kesimpulan. Hasil dari fakta-fakta tadi, kita akan punya satu kesimpulan. Nah, inilah cara menyimpulkannya. Contoh kasus representasi ini yang paling sering kan ini nih, ya, silsilah keluarga nih. Misalnya Hari punya anak Agus. Agus punya anak Budi sama Ani gitu, anaknya dua. Si Budi punya anak lagi namanya Ria sama Ita gitu ya. Si Ani punya anak Rudi cuma satu gitu ya. Ini kan representasi dari garis hierarki keluarga gitu ya. Gitu ya. Kalau dilihat berarti di sini
Agus anaknya si Hari, Ani cucunya Hari gitu ya. Rudi cicitnya Hari gitu ya. Rudi cucunya Agus. Ani anaknya Agus gitu ya kan bisa begitu ya. Kalau Ita siapa? Apa hubungannya Ita dengan Agus? Ita adalah cucunya gitu kan. Apa hubungannya Ita dengan Ani? Ita ponakannya gitu kan. Nah, kalau susunan data ini saya masukin ke dalam representasi pengetahuan, lalu saya tanya, apa hubungannya Rudi dengan Budi? Harus bisa dijawab dong sama komputer. Apa hubungannya Budi dengan Rudi? Harusnya jawab munculnya apa? Rudi adalah ponakan Budi Budi. gitu. Jadi dia akan searching sendiri cari di status saya sebenarnya siapa sih dengan bagian itu gitu ya. Apa hubungannya misalnya Budi dengan Ani? Ternyata saudara gitu ya, kakak adik misalnya. Apa hubungannya misalnya Ria dengan Rudi gitu kan, sepupu. Dari sini aja nih kita bisa olah representasi pengetahuan di hierarki ini jadi satu eh, pengetahuan yang lain gitu ya. Nah ini biasanya dipakai kalau kita buat aplikasi salah satu misalnya aplikasi hak waris. Waris ya, kita masukin semua data-data. Terus ada aturan waris misalnya. Jika anak laki-laki eh, punya saudara perempuan, maka hartanya adalah apa pembagian warisnya adalah anak laki-laki dua kali dari harta perempuan, misalnya gitu. Tapi kalau semua anaknya adalah perempuan, maka sepersekian untuk paman, sepersekian untuk apa? Untuk anak perempuannya gitu kan. Nah itu kan ada aturan hukum waris yang kita masukin, pembasis pengetahuannya kita masukin, algoritmanya kita masukin. Begitu nanti bagi waris misalnya, si Anin dapat warisan berapa persen ya? Kalau Agus bagi warisan gitu ya, berapa persen? Misalnya harta Agus ada 1 miliar, ini berapa ya? Nah kalau kita basis pengetahuan ini kita olah, kita masukin, kita bisa langsung tahu tuh berapa nilai yang didapat oleh si Ani. Nah hari ini tuh ngitung ini tuh kalau pakai hitungan apa eh, biasa itu bikin pusing. Nah, itu jadi satu satu topik penelitian. Bisa nggak dibikin satu algoritma waris yang ketika masukin data keluarganya kita langsung tahu nih gimana cara bagi waris. Nah, ini bagi pengetahuan. Hasil representasi nih dari sini ya. Hari Agus kalau saya tulis representasi pengetahuannya gini. Anak laki-laki dari Hari ini, Hari punya anak laki-laki namanya Agus. Jadi tulisannya begini nih. Anak laki-laki Hari adalah Agus. Ya kan? Anak laki-laki dari Hari adalah Agus. Nah, ini gini. Ditulisnya dalam bentuk begini. Nanti kita coba dalam bahasa prolog ya. Nanti coba kita cek gitu. Minggu depan lah kita mulai belajar gitu. Nah, anak laki dari Agus adalah Budi, gitu kan? Ini ya. Anak laki-laki dari Hari adalah Agus. Anak laki-laki dari Agus Budi. Nah itu tulisannya begini. Jadi kita tulis tuh setiap aturannya, gitu kan? Terus Ani, ini berarti anak perempuan ya. Anak perempuan dari Agus adalah Ani. Nah, anak perempuan dari Agus Ani gini. Anak perempuan Budi Ria. Nah, mana nih? Budi. Nih, anak perempuan dari Budi adalah Ria. Yuk. Oke, lalu anak perempuan dari Budi Ita. Jadi ada dua ya Budi anaknya. Dia dengan Ita. Gitu kan. Kalau kita secara manusia mudah ya. Ria itu laki-laki apa perempuan? Kita langsung bisa nalar. Oh ini nama perempuan. Kalau komputer tuh nggak tahu. Makanya dikasih tahu begini. Anak perempuan tulisnya gitu ya. Kita langsung anak perempuan gitu ya. Anak perempuan dari Budi. Gitu. Kita yang representasikan dia nggak ngerti ini. Ini nama laki-laki atau perempuan gitu ya. Belum diajarin. Ani Narudi, Narudi kita anak cowok dia tahu dia cowok ya kita karena manusia kita ngerti kita representasikan gitu kan. Nah, anak laki-laki dari si Ani adalah Rudi. Nah, gitu. Nah, jadi pohon silsilah keluarga ini kalau direpresentasikan dalam pengetahuan bentuknya begini. Ini istilahnya basis pengetahuannya, basis pengetahuan tadi ya. Kalau kita kan basis data kemarin. Kalau basis pengetahuan nulisnya begini. Dia kebanyakan main array ya nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya.
Kalau tidak ada, kita lanjut. Catatan, kita dapat menggunakan kalimat apapun sebagai predikat. Ide dasar untuk membuat notasi adalah predikat, argumen, argumen, gitu ya. Namanya boleh di sini tadi kan. Anak laki-laki, anak laki gitu ya. Anak laki-laki boleh, anak perempuan atau anak wanita boleh gitu kan. Itu terserah kita nih. Nama predikatnya ini terserah. Nama argumennya, objeknya kita bisa singkat. Misalnya, anak anak laki-laki H, terus koma A, boleh gitu juga gitu ya. Jadi terserah kita nih. Yang penting basis argumennya konsisten ya, sesuai dengan kalau polanya huruf pertamanya yang kita pakai ya harus huruf pertama gitu ya. Nah, contohnya nih, bagaimana mencari suatu pengetahuan dari representasi yang ada contoh anak perempuan Agus P gitu ya. Ini P nih, P itu hasilnya adalah Ani siapa? Nilai nilai argumen yang ada di P ini. Hasilnya harusnya P itu harusnya Ani gitu ya. Yang menandakan bahwa Ani adalah anak perempuan dari Agus gitu ya. Jadi sini kan udah kita masukin nih Agus punya anak perempuan namanya Ani kan, gitu kan. Lalu kita tanya anak perempuan Agus siapa gitu. Di sini. Ini P itu variabel, maka P-nya akan muncul adalah Ani gitu. Jadi kita bisa dialog sama komputer tapi dengan basis pengetahuan yang sudah dimasukin. Nah, terus ada lagi nih query lain, anak laki-laki, sini orang tua ya, OT, terus ada anak laki-laki AL misalnya gitu ya. Pengen tahu nih hasilnya gimana nih? Anak laki-laki. Jadi orang tua yang punya anak laki-laki. Nama orang tuanya siapa? Anaknya siapa? Nih muncul tuh. Anak kalau Hari anak laki-lakinya Agus. Agus anak laki-lakinya Budi. Terus Ani anak laki-lakinya Rudi. Kelihatan ya? Gitu. Jadi ketahuan nih, oh ada tiga nih. Yang punya anak laki-laki ada tiga orang. Hari, Agus, dan Ani gitu ya. Nah, ini anak laki-laki P Budi. Jadi di sini siapa orang tua dari si Budi gitu kan? Untuk menanyakan hasilnya gini, untuk menanyakan saudara perempuan dari si Budi gitu kan. Anak laki-laki Budi dan anak perempuan dari P, terus hasilnya D gitu ya. Ternyata Agus, P-nya itu Agus, Agus. Jadi Agus punya anak Budi, lalu Agus punya anak perempuan Ani nih D. Bener nggak? Agus punya anak laki-laki Budi dan Agus punya anak laki-laki Ani. Bener nggak di sini? Kita cek. Benar, Pak. Benar. Tuh, bener. Agus punya Iya. anak laki-laki Budi, punya anak perempuan Ani. Cara bacanya gitu. Mengembangkan hubungan antar pengetahuan. Kita dapat menambahkan hubungan antara knowledge, misalnya antara laki-laki dan anak perempuan di extend menjadi hubungan orang tua. Di sini kita tambahkan orang tua, C sama P. Siapa sih orang tua dari C dan P dibalik ini kan? Dan anak laki-laki dari P dan C. Contohnya orang tuanya adalah Budi. Maka P-nya siapa? Agus. Coba Budi sama Agus. Orang tuanya si Budi, Agus. Benar nggak? Ya kan? Orang tuanya Budi adalah Agus. Dia dapat gitu ya. Oke, kita masuk pengembangan hubungan secara rekursif. Jika ingin mencari turunan, berikut cara representasinya. Ini turunan, gitu kan? Turunan dari orang tua, turunan dari anak, gitu ya. Kita masukin nih, gitu ya. Nanti kita coba di apa? Di prolog untuk ngecek bener nggak gitu ya. Ini algoritmanya udah makin rumit. Nih. Cara penalarannya makin panjang gitu ya. Nah, sebelum itu kita buat latihan soal. Jadi dikumpulin 2 minggu lagi ya. Kayak kemarin ya, aturan saya setiap tugas waktunya 2 minggu ke depan. Gitu, jadi nggak hari ini tugas besok dikumpulin apa minggu depan masih ada waktu minggu depan. Nah, ini ada representasi pengetahuan sama kayak tadi silsilah. Buat representasinya, representasi pengetahuan yang sama kayak tadi ini. Buat ininya dulu. Ini yang awal ini contohnya
Lalu dibuat seperti ini hasil representasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk tugasnya? Hanya dibuat itu saja kan Pak, representasi kayak contoh tadi saja. Iya, sama. Ikut latihan ini. Ya, nanti kira-kira sendiri ya nih, Fahri cowok apa cewek nih? Farah cowok apa cewek? Anak laki-laki apa anak perempuan? Gitu ya. Ini Iya Bisrin Pak. cowok apa cewek gitu kan? Kalian tahu ya, berarti ini kan cowok Adi, Burhan, Bahrun, Bisrin nama-nama cowok ya. Berarti yang ceweknya cuman yang perempuan itu Farah gitu ya. Berarti anak anak perempuannya dari Bahrun Farah. Oke, tadi di apa Telegram udah saya share ya file ini, tinggal dibaca latihan soalnya. Nanti dijawab di e-learning, teman e-learningnya saya belum siapin. Tadi tunggu 2-3 hari ke depan. Nanti saya siapin materi, terus untuk upload hasil dari jawaban. Sampai sini ada pertanyaan? Uploadnya tetap di apa Pak? Di e-learning. Di learning. Oh nanti ya. Oh, oh. Nanti saya kasih tahu link e-learningnya kan ada tuh. Kita lagi dibuatin di Moodle kan, yang basisnya ITTS. Iya. Mm-mm. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini cukup ya. Untuk ini Pak, apa pas puasa Pas puasa, tadi metodenya, belajarnya? saya akan upload. Oh, Jadi pertemuan video kita itu tuh ya tatap Pak ya? muka tuh nggak setiap hari. Nggak. Iya. Nanti saya upload video, saya terangkan apa yang harus dilakukan gitu ya dari materi. Nanti materinya, videonya saya sync sama tugasnya atau misalnya ada diskusi-diskusi, saya akan terangkan melalui video sekilas, ya sekitar 15 menitan lah ya gitu ya. Kalian lihat gitu. Nanti kalian ikutin langkah-langkah yang saya arahkan lewat video tersebut. Nah, waktunya 2 minggu gitu. Jadi nggak harus Baik Pak. tatap muka di tempat. Jadi mau kapan aja ngerjain bisa, mau duluan ngerjain juga bisa. Tergantung nanti materinya udah selesai atau belum saya upload. Baik Pak. Itu ya. Iya. Jadi pertemuan tatap mukanya nggak setiap hari, tapi nanti kita selang-seling, terutama bulan puasa. Oke, baik, cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi Pak. wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Terima kasih Sore Pak. Pak. Makasih. Sama-sama. Iya.